Haleluya. 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 Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Salam kanan kiri saudara. Katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Saya bersyukur, ya bangga punya Tuhan seperti Allah kita yang hidup, yang berkuasa, yang penuh kasih, yang menyatakan hadiratnya di tengah-tengah kita. Terima kasih pelayan praise and worship ya, sehingga Tuhan nyatakan hadiratnya di tengah-tengah kita. Saudara, ya siapa diberkati lewat pujian penyembahan? Angkat tangan sekali lagi saudara, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saya percaya kita sudah sangat diberkati, terlebih lagi juga kita sudah diberkati saudara. Kita lakukan doa puasa 50 hari saudara. Lalu kita juga sudah selesaikan ya pengurapan Roh Kudus selama 10 hari. Ya selama doa puasa, apalagi puncaknya juga ya kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari. Saya melihat, saya mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa sekali saudara. Orang-orang yang lemah dikuatkan. Orang-orang yang mengalami jalan buntu, Tuhan mulai buka jalan buntu. Orang-orang yang membutuhkan mujizat, banyak kesaksian mujizat. Banyak orang dapat penglihatan, dapat orang dapat pengurapan, dapat posisi saudara. Banyak orang dapat perkataan bahasa lidah, bahasa yang baru saudara. Banyak berbagai sakit penyakit saudara ya disembuhkan. Masalah rumah tangga dipulihkan. Dan pertumbuhan saudara rohani yang luar biasa. Saya percaya kita sudah sangat diberkati. Kalau saudara mengikuti grup di WhatsApp kita, saudara bisa dapat banyak kesaksian. Bahkan yang ikuti 10 hari KKR setiap ya hari ada kesaksian yang luar biasa. Bahkan kemarin terakhir saya lihat Tuhan bekerja dengan dahsyat sejak dari awal. Saya itu dari rumah ya pas jam 6 mau masuk di sini saudara, di tengah jalan dicegat ya ada petugas, Pak tolong Pak, ada ya jiwa baru dari seberang karena dia ingin didoakan Pak Obaja. Jadi tunggu saya mau masuk di sana. Sebelum mau masuk saya masuk di sana. Lalu saya ketemu ya laki dan perempuan, saya arahkan sedikit tentang Tuhan Yesus. Setelah itu saya doakan saudara. Ya, dan saya kaget sekali saudara, waktu saya doakan baru tumpang tangan saudara. Ini yang perempuan, ini yang laki duduk kursi seperti saudara. Itu bisa terpelanting saudara. Langsung begitu didoakan terpelanting gitu saudara. Lalu nangis saudara, dijamah oleh Tuhan. Pada itu saudara ya belum kesan saudara. Jadi baru pertama datang dan Tuhan jamah luar biasa. Saya percaya luar biasa. Bahkan kalau saya dengar kesaksiannya, latar belakangnya saya kaget. Saya percaya ini waktu Tuhan sedang melakukan hal yang luar biasa. Kedahsyatan Tuhan sedang dinyatakan. Terang Tuhan sudah datang atas kita. Terang Tuhan terbit saudara. Ya kemuliaannya terpancar ya kepada anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Dan saatnya Tuhan akan lakukan hal yang besar. Kita diteguhkan sungguh-sungguh saudara. Tuhan sedang mengajar bagaimana kita bisa ditransformasi menjadi manusia Allah. Bukan manusia biasa saja. Memang kita manusia biasa. Tapi ada Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berkarya dalam hidup kita. Sehingga kuasanya mengalir saudara. Sehingga mujizatnya mengalir saudara. Sehingga kasihnya mengalir saudara. Sehingga orang bisa lihat Allah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang bisa lihat kasih Allah dalam kehidupan anak Tuhan. Orang bisa lihat kuasa Allah dalam kehidupan anak Tuhan. Sehingga orang yang dalam kegelapan berbondong-bondong datang. Karena terang Tuhan yang terpancar, saudara, kemuliaannya yang terpancar, saudara. Orang butuh terang dari Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, saudara, jawaban dari Tuhan. Saya percaya luar biasa. Lalu setelah itu saya merasakan hadirat dan karya Tuhan yang luar biasa. Saya juga senang hari ini adalah hari Pentakosta, saudara. Ya,
hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus. Waktu minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ya saudara yang belum baptis, ya juga belum baptis selam. Kalau saudara ya bisa saya dorong untuk ambil langkah sungguh-sungguh. Saudara terima baptisan air, saudara. Sehingga sungguh-sungguh seperti di dalam Alkitab, bahkan seperti yang dialami Tuhan Yesus sendiri. Waktu dibaptis dengan air, saudara, maka juga mengalami dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Sehingga saudara sungguh-sungguh diubahkan menjadi sesuatu yang baru. Kalau saudara datang, saudara belum baptis, ya salam saudara melangkah, ya kita doa supaya sungguh-sungguh itu juga menjadi kenyataan. Saat saudara dibaptis air, juga baptis dengan Roh Kudus. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Nah, saudara, kita akan masuk sesi ketiga, saudara, untuk bagaimana ya kita bisa ya transformasi menjadi manusia Allah. Kita sudah belajar, saudara, yaitu melalui firman Allah atau firman Tuhan, saudara. Yang kedua, melalui kepenuhan Roh Kudus, saudara. Lah, hari ini yang ketiga kita akan ya belajar transformasi manusia Allah melalui hadirat Allah. Yang pertama firman, yang kedua penuh Roh Kudus, yang ketiga hadirat Allah yang terus menerus, saudara. Lah, saudara, ya kita bisa belajar banyak tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sama dengan oksigen bagi manusia roh kita. Saya ulangi sekali lagi, hadirat Allah, saudara, untuk kebutuhan manusia roh kita seperti oksigen bagi manusia secara lahiriah. Prinsip-prinsip kesehatan bagi manusia lahiriah atau jasmani akan sama dengan prinsip-prinsip kesehatan bagi manusia roh, saudara. Kalau kita pelajari prinsip-prinsip bagaimana kita bisa punya tubuh yang sehat, sebetulnya itu akan menjadi contoh sama. Kita bisa temukan bagaimana kita bisa membangun, saudara, manusia roh kita menjadi sehat. Kita mengerti, saudara, bagaimana yang membuat tubuh kita sehat. Kita juga akan mengerti, saudara, bagaimana roh kita atau manusia roh kita menjadi sehat. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, karena apa? Kelangsungan hidup manusia tergantung ya pada beberapa hal ini. Kita akan belajar yang pertama, yaitu makanan, saudara. Kita tahu sebagai manusia hidup, kita harus makan. Kita harus makan. Pagi harus makan. Siang harus makan. Sore makan. Itu secara normal, saudara ya. Yang pastilah setelah dilahirkan sebagai manusia harus makan. Harus makan. Siapa di sini yang bisa hidup tanpa makan? Angkat tangan. Siapa saudara yang tahu bahwa supaya saudara bisa hidup, saudara harus makan? Angkat tangan. Oh, semua angkat tangan, saudara. Siapa yang percaya kalau saudara makan makanan sehat, maka tubuh saudara akan sehat. Tapi kalau saudara makan makanan tidak sehat, tubuh saudara juga bisa tidak sehat. Siapa yang percaya ini? Angkat tangan sekali lagi. Semua percaya, saudara. Siapa yang percaya makan kita tidak teratur, saudara, maka kesehatan kita juga bisa kacau. Tapi kalau kita buat makan kita teratur, maka saudara, tubuh kita juga akan kesehatannya lebih stabil. Siapa yang percaya? Sama, saudara. Betul, saudara. Jadi sama seperti tubuh dikatakan kita harus makan. Kita harus makan, bahkan makan secara teratur, saudara, supaya pertumbuhannya teratur, saudara. Gak bisa satu kali makan satu tangki, lalu gak usah makan 5 tahun, gak bisa, saudara. Harus teratur, bahkan makanan yang sehat sebetulnya sama dengan rohani kita, saudara. Harus mendapat makanan untuk roh kita, untuk rohani kita adalah apa? Firman Tuhan. Tuhan berkata, Alkitab berkata, ya firmanku adalah makanan bagi rohmu. Firmanku adalah roti hidup. Orang di sana makannya roti, bukan nasi. Maka dikatakan roti yang membuat kehidupan rohanimu. Harus ada
makanan rohani kita melalui firman. Kita makan firman, kita dapatkan firman, kita isi rohani kita dengan firman. Pagi firman, siang firman, sore firman. Alkitab berkata, renungkan firmanku siang dan malam. Betul saudara, dikatakan renungkan firmanku siang dan malam. Itu bukan hanya satu hari, setiap hari saudara, setiap hari saudara. Itu secara teratur saudara. Firman Tuhan adalah makanan yang sehat untuk roh kita saudara. Bukan bacaan-bacaan yang lain yang tidak sehat untuk rohani kita. Firman Tuhan saudara, katakan renungkan siang malam. Renungkan siang malam, isi firman secara teratur, terus menerus saudara. Sampai hati kita penuh dengan firman. Sampai pikiran kita yang kita pikirkan firman. Sampai tutur kata, perkataan kita yang kita katakan firman saudara. Sampai tindakan-tindakan kita yang kita lakukan adalah firman. Saat hati kita percaya penuh dengan firman. Pikiran kita yang kita pikirkan penuh firman. Ucapan kita penuh firman saudara. Langkah-langkah kita penuh firman. Maka apa saja yang kau perbuat berhasil. Amin saudara. Iya, itu sudah kita pelajari saudara. Firman, maka jangan sampai lupa. Itu sesi pertama, penuhi dengan firman. Yang kedua adalah air. Manusia hidup itu setelah makan yaitu air. Tanpa air manusia juga pasti mati saudara. Kalau kita mau sehat dan bugar, kita harus cukup dengan air saudara. Katanya sekitar 3 liter saudara setiap hari saudara. Ya perlu air saudara. Ya kalau enggak minum saudara, hanya makan saja gimana saudara. Ya sulit sekali, butuh air saudara. Dalam kehidupan kita sama juga dalam roh kita. Untuk rohani kita sama dengan tubuh kita perlu air kehidupan, yaitu apa? Roh Kudus saudara. Karya Roh Kudus saudara. Pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu dibutuhkan. Roh Kudus adalah sumber kehidupan bagi manusia rohani kita juga. Setelah makanan, lalu saudara minuman, firman, lalu juga Roh Kudus. Kita juga sudah belajar saudara, ada level tingkatan Roh Kudus saudara. Pertama Roh Kudus ya tinggal di dalam kita, dikatakan kita belajar. Lalu setelah itu harus bertumbuh lagi, pengenalan ya, pertumbuhan ya dalam Roh Kudus. Kita satu kali mengalami dibaptis dengan Roh Kudus saudara. Baptisan Roh Kudus mengalami saudara berbahasa roh. Tapi setelah itu harus terus mengalami dipenuhi. Terus menerus dipenuhi setiap hari. Roh Kudus bisa berkarya setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita belajar pada sesi kedua saudara. Roh Kudus saudara. Tanpa Roh Kudus kita juga nggak bisa bertumbuh rohani kita. Ya Roh Kudus saudara. Nah yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini khususnya ya tentang oksigen. Tadi manusia butuh makanan. Manusia butuh minuman, betul saudara. Lalu manusia butuh apa saudara? Oksigen dalam udara saudara. Iya, itu satu kebutuhan kita manusia. Saya percaya yang namanya oksigen adalah elemen paling vital bagi manusia saudara. Itu sangat vital, paling vital. Ya sangat dibutuhkan. Kalau tidak kita tidak bisa hidup. Tanpa makan kita bisa bertahan berapa saudara? Berapa saudara? Berapa Bu Sis? Manusia tanpa makan bisa tahan berapa Bu Dokter? Ya hitungan bulanan lah gitu ya saudara. Kita bisa puasa lama. Tanpa minum bisa berapa? Ya hitungan katanya mingguan lah gitu saudara ya. Nggak bisa terlalu lama. Tanpa makan bisa cukup lama. Tanpa minum kurang lagi mingguan. Tanpa oksigen, tanpa udara bisa tahan berapa lama? Ayo Pak Sugeng, ditutup Pak Sugeng. Hidungnya, mulutnya, Bu Sugeng bantu itu Sugeng. Ya, bisa tahan berapa lama coba? Bisa tahan berapa lama? Berapa lama saudara? Tanpa bernafas, tanpa udara, tanpa oksigen bisa tahan berapa lama?
Berapa lama Pak Rianto buar? Bisa berapa lama? 5 menit katanya saudara. Tanpa makan bulanan. Tanpa minum mingguan. Tanpa oksigen. Bukan harian saudara. Menitan. Saudara dengar dulu. Bukan harian saudara. Menitan. Jadi ini satu kebutuhan yang fatal sekali. Sangat dibutuhkan untuk supaya kita bisa tetap punya kehidupan. Tanpa oksigen hanya pendek sekali. Maka semuanya sudah tidak jalan. Makanannya nggak bisa berfungsi dengan baik. Minumannya juga tidak bisa mendukung banyak untuk kehidupannya. Tetap semuanya harus ditunjang adanya oksigen. Kalau nggak ada oksigen, ya dalam waktu yang pendek kita tidak bisa lagi punya saudara kehidupan saudara. Tapi ada oksigen kita bertahan saudara. Ya tanpa hanya pendek sekali saudara. Sama halnya dengan manusia rohani kita membutuhkan oksigen rohani saudara. Yaitu apa saudara? Ya nafas kehidupan Allah yang disebut dengan hadirat Allah. Sebetulnya hadirat Allah itu adalah nafas Allah yang dihembuskan kepada setiap kita saudara. Kita harus ada dalam atmosfer, dalam udara yang mengandung oksigen saudara. Itu akan memberi pengurapan. Itu akan memberikan banyak kehidupan dalam kehidupan rohani kita. Saya akan bacakan dulu Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Demikianlah riwayat ya. Langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Belum ada semak maupun di bumi, apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang yang mengusahkan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Saudara dengar itu dengan apa? Debu tanah. Dan setelah dibentuk dari debu tanah, belum ada kehidupan, menghembuskan nafas hidup. Ya, dihembusi nafas hidup saudara. Nafas Allah saudara. Ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada kehidupan karena dihembusi nafas Allah. Ada kehidupan karena dihembusi kehidupan Allah sebetulnya saudara. Ya ke dalam manusia sehingga kita bisa punya kehidupan. Ketika kita berdoa, hadirat Tuhan itu memenuhi manusia roh kita. Sehingga mendatangkan kehidupan dan kekuatan saudara. Jadi kalau saudara bisa renungkan saudara. Sebetulnya hadirat Allah itu adalah nafas Allah. Kehidupan Allah khususnya untuk roh kita. Manusia sudah dibentuk tubuhnya. Betul saudara. Semua sudah dibentuk. Tetap gak punya kehidupan. Kapan ada kehidupan? Saat dihembuskan nafas Allah. Saat itu adalah roh Allah di dalam kita. Supaya ada kehidupan untuk roh kita. Ada nafas Allah. Allah itu roh yang memberikan kehidupannya. Tanpa ada nafas Allah. Tanpa ada hadirat Allah. Saudara. Yang di situ ada kehidupan Allah. Enggak ada kehidupan di dalam rohani kita. Enggak akan rohani kita mengalami kehidupan saudara. Makanan tidak akan berfungsi dengan baik. Tanpa kehidupan hadirat Tuhan. Kalau saudara baca firman, saudara dengar. Saudara berusaha baca firman dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara baca firman di luar hadirat Tuhan, saudara sulit sekali bisa tangkap arti firman. Saudara sulit sekali bisa dapat pembukaan-pembukaan. Saudara sulit sekali dapat pewahyuan. Tapi kalau saudara baca, renungkan firman dalam hadirat Tuhan, akan ada kehidupan. Firman itu menjadi hidup saudara. Lalu semua menjadi hidup saudara. Tiba-tiba bicara kepada kita. Tiba-tiba ada pewahyuan melalui firman yang kita baca. Melalui firman yang kita renungkan. Tiba-tiba ada pembukaan-pembukaan saudara. Ada kehidupan roh saudara. Di situ yang membuat firman Tuhan bukan logos lagi. Firman Tuhan bukan hanya huruf saja. Firman Tuhan menjadi rema.
Firman Tuhan menjadi hidup. Ada kehidupan di dalam firman. Karena ada kehidupan Allah. Di situ ada hadirat Allah. Saudara boleh perhatikan. Baca firman. Ya, tidak ada hadirat Tuhan seringkali sulit. Tapi waktu saudara berada dalam hadirat firman. Dalam hadirat firman itu mengalir. Firman itu hidup. Terbuka. Bicara dengan saudara. Dapat pewahyuan. Dapat pembukaan-pembukaan. Dapat rema saudara. Maka itu menjadi hidup. Ada hadirat Tuhan. Baru pengurapan Roh Kudus itu mengalir. Dalam hadirat Tuhan baru ada pengurapan. Yang akan mengaliri setiap kita. Yang akan memenuhi setiap kita. Kapan? Saat ada hadirat. Enggak ada hadirat. Sulit sekali. Ada pengurapan yang mengaliri kita. Pengurapan yang memenuhi kita. Pengurapan yang menjamah kita. Ada hadirat. Saudara. Lalu di situ ada pengurapan yang bisa bekerja. Pengurapan yang mengalir. Pengurapan yang memenuhi kita. Saat apa? Dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus berkarya. Pengurapannya mengalir dalam kehidupan kita. Sebetulnya kalau kita bisa renungkan dalam segala hal. Ya secara rohani. Baru bisa ada kehidupan rohani. Saat kita saudara ada dalam hadirat Tuhan. Kita hanya bisa berkarya dalam karya Allah. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan saudara. Ya tanpa hadirat Tuhan kosong. Betul? Hanya mulut saja. Enggak ada apa-apanya. Tapi waktu kita memuji, menyembah Tuhan dengan masuk hadirat Tuhan. Saudara. Saat ada hadirat Tuhan. Pujian penyembahan kita membumbung. Saudara. Pujian penyembahan kita. Saudara. Oh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pujian penyembahan kita. Membuat Allah itu berkarya. Roh Kudus berkarya. Secara luar biasa. Saat apa saudara? Hadirat Tuhan. Berada dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau kita bisa renungkan betapa pentingnya hadirat Tuhan. Yang pasti tidak ada hadirat Tuhan. Tidak dalam hadirat Tuhan. Tidak ada kehidupan roh kita. Manusia roh kita tidak bisa hidup. Manusia roh kita tidak bisa bertumbuh. Manusia roh kita tidak bisa berkarya. Manusia roh kita tidak bisa bergerak tanpa hadirat Tuhan. Ibadah sekarang. Tanpa hadirat Tuhan, pertemuan biasa. Enggak ada apa-apanya. Betul? Saudara enggak akan menemukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan tanpa hadirat Tuhan. Betul? Saudara, betul? Khotbah tanpa hadirat Tuhan, enggak ada pengurapan. Enggak ada zaman, enggak ada sentuhan, enggak ada pewahyuan, enggak ada pembukaan ilahi. Tidak ada rema tanpa hadirat Tuhan. Tapi saat firman Tuhan disampaikan dalam hadirat Tuhan, maka ada kuasa, maka ada kehidupan roh. Roh saudara dibangkitkan saudara. Maka ada pewahyuan yang mengalir. Maka ada pembukaan-pembukaan yang mengalir. Maka saudara bisa terima rema yang luar biasa. Saat apa? Hadirat. Kita hanya bisa menjadi manusia roh. Sungguh-sungguh bukan kita sendiri yang hidup lagi. Tapi Allah yang hidup di dalam kita. Manusia Allah. Kalau kita hidup dalam hadirat. Kalau kita hidup dalam nafas Allah. Kalau kita hidup dalam hadirat Allah. Saat itulah saudara, roh kita bekerja. Saat kita belajar dalam hadirat Allah, hikmat mengalir. Saat kita bekerja untuk pekerjaan kita, saudara, selesaikan pekerjaan, hadapi pekerjaan dalam hadirat Tuhan. Sementara dalam hadirat Tuhan, maka kita bisa atasi pekerjaan dengan hikmat Allah. Kita selesaikan pekerjaan dengan penyertaan Allah. Kita selesaikan pekerjaan dengan kuasa Allah. Roh Allah berkarya membuat kita berhasil. Betul? Rumah tangga saudara enggak ada hadirat Tuhan. Kosong. Tapi kalau saudara izinkan, rumah saudara penuh dengan hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan memenuhi rumah tangga saudara. Rumah saudara berubah. Bukan keluarga manusia biasa. Tapi di situ keluarga ilahi. Di situ ada keluarga Allah. Di situ sungguh-sungguh Allah berkarya dalam keluarga kita. Ada kehidupan rohani dalam keluarga kita.
tempat kerja kita, perusahaan kita, ada hadirat Tuhan, ada karya Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada karya Tuhan yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Tanpa hadirat Tuhan, kita manusia biasa. Hanya kalau kita terus hidup dalam hadirat Tuhan, itulah kita menjadi manusia Allah. Ada Allah yang hadir dalam kehidupan kita ini. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Dalam segala sesuatu, saudara. Senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, saudara. Tanpa ada dalam hadirat Tuhan, roh kita tidak bisa, saudara, hidup bertumbuh dengan baik. Roh kita akan menjadi kacau, saudara. Dan akhirnya kita nggak mungkin bisa menjadi manusia Allah. Tapi kalau terus hidup dalam hadirat Tuhan, saudara, sungguh-sungguh kehadiran Tuhan nyata, karya Tuhan nyata, dan segala sesuatunya hikmat Tuhan nyata. Kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada penelitian yang uji coba pakai tikus katanya, saudara. Ya, sel-sel dari tikus itu, saudara, diambil lalu dibagi dua. Yang satu, saudara, diberi oksigen yang cukup, saudara. Yang satunya diberi oksigen sedikit saja, saudara. Iya. Setelah sekian lama, saudara, yang oksigennya cukup, sel itu tetap hidup dengan baik. Tapi yang oksigennya dikurangi, yang nggak cukup, saudara, akhirnya kacau balau. Bahkan sel-sel itu akhirnya ya berkembang menjadi sel-sel yang negatif, yang merusak. Dan akhirnya jadi kacau balau, saudara. Iya, saudara. Nah, waktu diberi penyakit kanker langsung kena, saudara. Waktu dikembalikan yang sudah kacau kena kanker, langsung tikusnya bisa kena. Tapi yang oksigennya cukup, saudara, tetap sehat saja. Dan terus, saudara, dikembalikan tetap sehat, saudara. Iya, membutuhkan oksigen. Saya bacakan Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa, saudara perhatikan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Hanya berdoa senantiasa di dalam roh. Ini doa dalam hadirat Tuhan. Doa dalam roh senantiasa, saudara. Dan berjaga-jagalah dalam ya doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau kita mau mengalami persis seperti yang dialami saudara Rasul Paulus yang mengajarkan ini pada jemaat Efesus, dia senantiasa berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh itu doa dalam hadirat Tuhan, saudara. Itu satu yang luar biasa. Saudara bisa lihat Paulus itu, saudara tahu rahasia ini luar biasa. Dan dia mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa sekali. Dan dia mengalami karya Allah yang luar biasa sekali. Dia yang banyak berkata, doa senantiasa dalam roh, saudara. Bukan secara lahiriah saja. Dalam roh, dalam hadiran roh Allah, kehadiran Allah lah gitu. Dia juga yang berkata, aku senantiasa berkata-kata dengan bahasa roh. Dia senantiasa hidup di alam roh. Maksudnya rohnya huruf besar. Senantiasa hidup dalam roh Allah. Itu ada atmosfer Allah. Kehidupan Allah. Hidup dalam hadirat Allah. Berkata-kata dalam hadirat Allah. Saudara, berdoa dalam hadirat Allah. Senantiasa seperti itu. Yesus saja berkata menyembah di dalam roh, saudara. Dalam hadirat Allah, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Saudara bisa lihat juga Paulus, saudara, menjadi orang yang pertumbuhan rohaninya dahsyat, saudara. Membuat ya kuasa Tuhan, karya Tuhan bekerja secara luar biasa sekali di dalam kehidupannya. Maka sekali lagi kita harus belajar dalam hadirat Tuhan. Kita harus bekerja dalam hadirat Tuhan. Kita harus melayani dalam hadirat Tuhan. Kita harus ibadah dalam hadirat Tuhan. Kalau dibuat mudah, kita selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Itu akan membuat manusia roh kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itu akan membuat Tuhan bisa berkarya senantiasa dalam hidup kita.
Itu akan membuat kita sungguh-sungguh dimanapun kita menjadi manusia Allah. Bukan manusia biasa, tapi manusia Allah. Karena senantiasa ada dalam Tuhan. Saudara, Tuhan senantiasa yang berkarya. Tuhan senantiasa yang nampak. Tuhan yang melakukan segala hal. Dan itu satu hal yang luar biasa. Yang namanya hadirat Tuhan. Membuat semuanya hidup. Membuat semuanya berfungsi. Semua ya di dalam alam roh menjadi hidup dan berfungsi. Allah berkarya secara luar biasa. Sayangnya mayoritas orang Kristen gak menyadari ini. Hampir sedikit sekali. Jarang orang Kristen yang menyadari betapa pentingnya hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Hidup biasa hanya sebagai manusia lahiriah. Betul saudara? Sehingga seringkali sulit sekali menjadi manusia Allah. Hanya orang yang hidup senantiasa dalam roh, dalam hadirat Allah. Dia akan senantiasa bersama dengan Allah. Karena hadirat Allah ada, karena Allah ada, menyatakan diri bersama-sama, berkarya bersama Tuhan, saudara, lakukan segala sesuatunya, dan orang akan lihat sungguh-sungguh Allah nampak dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit bagaimana, saudara, iya, kita ini, ya, caranya menjaga oksigen rohani. Hadirat Allah, ya, aliran hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sama juga kita pelajari secara lahiriah akan ada kaitannya dengan rohani. Yang pertama, supaya tubuh kita sehat, saudara, ya, gerakan tubuh yang memacu kita untuk menghidupkan oksigen lebih banyak. Artinya begini, kalau orang yang banyak bergerak, itu punya artilah banyak bekerja. Itu punya artilah, saudara, banyak berolahraga. Maka akan membuat oksigen masuk dalam diri kita lebih banyak. Orang yang banyak nganggur, orang yang banyak duduk saja, orang yang gak banyak bergerak, akan ya menghirup oksigen lebih sedikit. Tapi orang yang bergerak akan membuat kita menghirup oksigen lebih banyak. Kalau kita jarang bergerak, oksigennya sedikit, maka enggak baik. Jalan-jalan enggak lancar. Dan semua banyak hal yang tidak berfungsi dalam hidup kita. Banyak sel-sel mati. Tapi kalau kita banyak bergerak, maka kita, nafas kita, mau tidak mau, saudara, akan narik oksigen lebih banyak. Kalau saudara jalan, apalagi lari, sudah pasti, nafasmu lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti lebih banyak, betul enggak saudara? Otomatis. Karena gerak, kalau diam terus, ya sedikit saudara. Hirupnya udara sedikit, oksigennya sedikit. Banyak gerak saudara, banyak bernafas, banyak oksigen masuk. Dan itu membuat banyak sel dalam tubuh kita jadi hidup, jadi sehat. Jalan darah semuanya jadi sehat. Maka tubuh kita sehat. Betul toh saudara? Betul ya Bu Dokter ya. Selalu saudara perhatikan. Kalau saudara periksa untuk sehat, salah satu syarat hidup sehat itu olahraga, sudah. Semua dokter pasti ngomongnya sama, betul nggak? Dengan olahraga kita itu akan bernafas lebih banyak. Dengan olahraga maka oksigen masuk lebih banyak. Dengan olahraga maka semua saudara jalan darah lebih lancar, sel-sel bisa hidup. Sekarang kan banyak toh pengobatan pakai oksigen, banyak toh, ya sel-sel minuman. Apa itu? Ditambah oksigen itu apa itu? Oksi katanya itu. Ada oksigennya semua. Oksigen. Supaya sel kita yang harusnya mati dihidupkan lagi. Butuh oksigen. Tubuh kita butuh oksigen. Masuk lebih banyak lagi. Sehingga selnya lebih sehat lagi. Sehingga darahnya lebih lancar lagi. Karena ada oksigen. Ya atau ya? Rohani kita sama. Kalau orang suka nganggur secara rohani, oksigen rohaninya sedikit, hadiratnya sedikit.
kebaktian duduk nganggur saja. Saudara, oksigenmu sedikit, hadirat Tuhan sedikit. Betul? Kalau saudara banyak bergerak dalam roh, saudara sadar atau tidak sadar, saudara akan narik oksigen hadirat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan saudara. Kristen yang nganggur, hadiratnya sedikit saudara. Jarang baca firman, jarang semuanya itu saudara. Jarang, saudara sulit merasakan hadirat Tuhan. Rohani saudara tidak akan sehat saudara. Lah saudara, manusia rohani kita saudara yang sangat berfungsi untuk mendatangkan hadirat adalah doa, pujian, penyembahan. Atau saya bacakan lengkapnya, demikian juga dengan manusia roh kita. Ada gerakan-gerakan rohani yang bisa memacu kita untuk menghirup oksigen rohani atau hadirat Tuhan lebih banyak. Ya apa itu? Yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Orang yang punya gaya hidup banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, banyak mengucap syukur pada Tuhan, saudara, akan sangat mudah, saudara, ada dalam hadirat Tuhan. Akan sangat mudah, saudara, akhirnya mendapatkan hadirat Tuhan. Senantiasa makin banyak doa, makin banyak memuji Tuhan, makin banyak menyembah Tuhan, makin banyak mendekat pada Tuhan. Saudara sadar atau tidak sadar, akan makin banyak oksigen rohani, akan makin banyak udara rohani, akan makin banyak nafas Allah, akan makin banyak hadirat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Rohani kita bisa bertumbuh dengan sehat. Sehingga roh Allah bisa berkarya lebih dahsyat dalam kehidupan kita daripada orang yang nganggur, yang jarang saudara berdoa, yang jarang memuji Tuhan, jarang menyembah Tuhan, jarang memuja Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan bertahta di atas apa? Pujian penyembahan. Saat kita melakukan seperti itu, maka Tuhan menyatakan hadiratnya. Tuhan hadir. Bahkan Tuhan bertahta menikmati pujian penyembahan kita. Kita berada dalam hadirat Tuhan. Saudara perhatikan ya. Gereja yang menghargai pujian penyembahan. Hadiratnya dengan gereja yang tidak menghargai pujian penyembahan. Lebih terasa mana? Lebih terasa mana? Zaman dulu, ini cerita zaman dulu ya. Betani pertama kali bawa gerakan pujian penyembahan. Orang begitu masuk kaget, ada hadirat Tuhan. Gereja-gereja yang lain sebelumnya belum menyadari ini. Kok beda ibadahnya? Oh di sini ada hadirat Tuhan. Sampai orang itu dijamah, sampai orang ditarik banyak sekali. Kalau sekarang semua sudah, mayoritas sudah menghargai pujian penyembahan. Karena dalam pujian penyembahan, hadirat. 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 Betul? Orang yang suka memuji menyembah Tuhan, hadiratnya akan makin nyata dalam hidupnya. Hadiratnya akan makin nyata. Akan nyata dan makin nyata. Dan kita harus belajar mengembangkannya terus menerus. Saudara, bernafas itu tidak bisa sebentar. Satu hari bernafas, seminggu gak bernafas, mati. Betul? Kalau kita ingin hidup terus sebagai manusia Allah, hadirat Allah terus ada. Jangan pernah berhenti, saudara, membangun gaya hidup sebagai pemuji, penyembah Tuhan. Saudara akan senantiasa dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara sedang ada dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara bersama Tuhan. Saudara bekerja bersama Tuhan. Saudara belajar bersama Tuhan. Kita melayani bersama Tuhan. Saya khotbah bersama Tuhan. Saudara ibadah bersama Tuhan. Saat ada pujian penyembahan, itu sebabnya kekristenan beda dengan yang lain. Kekristenan senantiasa ada pujian penyembahan bagi Allah. Karena itu menentukan hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada pewahyuan, ada karya Tuhan. Satu kali Elisa diminta oleh seorang raja untuk menyampaikan pesan Tuhan. Lalu Elisa berkata apa? Carikan dulu pemain kecapi.
carikan dulu seorang penyembah. Dia butuh ada penyembahan. Sebab sebelum ada penyembahan, gak ada hadirat Tuhan, gak ada perkataan Tuhan. Sebab dia butuh perkataan Tuhan. Yang diminta bukan perkataan Elisa. Yang diminta adalah perkataan Tuhan. Supaya dapat pewahyuan Tuhan. Supaya dapat perkataan Tuhan. Supaya dapat nubuatan Tuhan. Supaya dapat rema dari Tuhan. Butuh hadirat Tuhan. Tuhan menyatakan hadiratnya. Supaya ada hadirat Tuhan, butuh penyembahan. Maka dipanggil dulu seorang penyembah dengan kecapi. Waktu Tuhan disembah, ditinggikan. Tuhan menyatakan hadiratnya. Tuhan mulai memberikan firman-Nya. Tuhan mulai memberikan nubuatannya. Tuhan mulai memberikan perkataannya. Tuhan memberikan nasihatnya. Betul? Doa, apalagi pujian, penyembahan pada Tuhan. Pelayan-pelayan present worship harus hidup dalam pujian penyembahan. Bukan hanya latihan kalau mau melayani. Itu enggak bisa. Hadiratnya enggak bisa. Dibuat-buat seketika itu enggak bisa. Harus sungguh-sungguh hidup sebagai penyembah. Saudara lihat Daud. Daud itu manusia Allah. Betul? Dia berkata apa? 7 kali sehari aku senantiasa memuji, menyembah Tuhan. Dia hidup dalam hadirat Tuhan. Maka dia menjadi manusia Allah. Dia dapat perkenanan Tuhan. Dia dapat selalu petunjuk Tuhan. Dia selalu dapat penyertaan Tuhan. Dia selalu dibela oleh Tuhan. Apapun yang dibuat jadi berhasil. Dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Dia belajar apa? Dari kehidupan raja sebelumnya yang salah bernama Saul. Waktu dia menjadi raja, dia berkata, dia kumpulkan dulu rakyat tentaranya, dia berkata, pada zaman Saul kita itu salah. Kita itu tidak menyembah Tuhan dengan benar. Kita tidak menghargai Tuhan dengan benar. Kita tidak memuja Tuhan dengan benar. Ada tempat ibadah, tapi formalitas. Tapi agamawi saja. Tapi bukan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Tidak sungguh-sungguh untuk saudara memuja Tuhan. Hanya sekedar aturan, acara agama. Tidak ada hadirat Tuhan. Maka tidak ada penyertaan Tuhan. Maka kita lemah. Maka kita kalah. Kita salah. Kita hancur, dijarah. Maka sekarang perbaiki salahnya. Kita ambil tabut Allah. Lambang apa saudara? Hadirat Tuhan. Tabut Allah itu lambang apa? Hadirat Tuhan. Kita ambil tempatnya jauh di Bukit Gibeon. Bawa ke kota kita. Bawa ke tempat kita. Supaya kita bisa senantiasa menyembah. Supaya kita bisa senantiasa memuji Tuhan. Lalu semua tujuh dibawa tabut Allah ke kotanya. Dibangun namanya Pondok Daud. Di situ 24 jam orang menyembah. Di situ 24 jam orang memuji. Di situ 24 jam ada hadirat Tuhan. Di situ 24 jam ada penyertaan Tuhan. Di situ 24 jam ada karya Tuhan. Membuat kerajaannya bersama Tuhan. Membuat peperangannya menang. Dan menang. Menang. Dan menang. Ada penyertaan Allah. Itu kerajaan Allah. Betul? Betul? Maka enggak heran Pondok Daud di tempat kita. Karena untuk menyembah 24 jam. Kita dengar banyak orang masuk hadirat. Ya, asa dilayani, dilakukan dengan benar. Masuk hadirat, ada banyak mujizat, 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 mujizat. Saya rindu ini dibangun lebih lagi. Dibangun lebih lagi. Pondok Daud dibangun lebih lagi. Karena itu adalah hadirat. Betul? Betul saudara? Terus menerus. Terus menerus. Ada dalam hadirat Tuhan. Jangan nganggur jadi orang Kristen. Ya, ambil langkah memuji, menyembah Tuhan. Saudara akan rasakan itu luar biasa. Biasakan diri suka berdoa, nyembah Tuhan, ya, memuji Tuhan, ya, masuk dalam
hadirat Tuhan. Saya senang saudara, ya. Banyak jemaat dengar radio Elsyadai 24 jam. Mungkin saudara ada atau di sini. Buka radio Elsyadai, ya FM, karena di situ isinya doa, pujian, penyembahan, kesaksian, firman, betul saudara. Itu sadar atau tidak sadar, membuat Roma itu penuh hadirat Tuhan. Atmosfernya, atmosfer ilahi. Sadar atau tidak sadar seperti itu. Betul? Di mana tempat dipakai menyembah Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Saya juga senang saudara, Tuhan sedang berkarya luar biasa. Hari Jumat ya dari gereja pelayanan gereja kita ada baptis di LP 17 orang saudara. Tuhan mulai nyatakan itu saatnya panen raya. Nanti juga siang saya dengar ya dari gereja kita ada yang ke ya panti rehabilitasi minta, catat minta itu saudara. Banyak di sana akan ada ibadah. Lalu di sana akan ada juga ya pengobatan. Bukan hanya untuk panti, untuk semua lingkungannya juga ada mungkin. Oh ada di situ ya saudara. Ya doa bersama artinya ibadah, menyembah bersama-sama. Lalu memberikan atau kolam lele dan training budidaya lele. Sebab senantiasa hanya nunggu donatur terus saudara. Kekurangan sekarang diberi saudara. Ya diajari untuk memeliharanya. Sehingga ada pemasukan yang terus menerus. Bukan kalau ada donatur saja. Ada dibuat supaya terus menerus sudah punya income sendiri. Sehingga bisa membiayai panti ini sendiri. Lalu pengobatan warga panti dan warga sekitar. Ya targetan 150 orang semua gratis saudara. Untuk jadi berkat bagi lingkungan. Terima kasih dokter-dokter. Gereja kita itu dokter yang banyak sekali saudara. Tapi semua cinta Tuhan jadi berkat. Lalu juga memberkati nasi dos ya ini ya beri mereka makan sembako. Apa ya? Triplek untuk alas tidur. Artinya begini saudara. Sana itu ada alas tidur. Tapi nggak ada tripleknya, jadi kasurnya jeglong-jeglong gitu saudara. Karena ada itu saja, apa seperti apa kayu satu baris saja. Lalu belikan triplek saudara. Lalu pakaian, lalu radio dan speaker. Kenapa saudara? Ini ada kaitannya. Jadi dibuatin radio di sana, diberi radio, disetelkan langsung channelnya apa? Saudara sudah bisa membaca. Elsyadai FM yang harus hidup 24 jam. Lalu bukan hanya radio kan sedikit, itu kan satu rumah dipasangi speaker supaya di mana-mana semua satu panti itu semua ada radio Elsyadai FM. Jadi orang yang sedang stres, orang yang sedang bingung saudara, 24 jam pujian, penyembahan, doa, firman, kesaksian, pujian, penyembahan, doa itu sudah jadi terapi untuk kesembuhannya. Betul saudara? Lalu juga para konselor saudara. Ya orang-orang kita datang. Intinya kita ingin mementaskan sungguh-sungguh. Orang-orang yang sedang direhabilitasi sana sungguh-sungguh bisa ditolong. Sungguh bisa dipulihkan, dijadikan saudara. Nanti yang jadi ini kalau ya enggak diterima di masyarakat masih bisa budidaya lele sendiri gitu saudara. Masih bisa hidup dan yang lainnya lagi. Tuhan berkati. Ya, tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang yang terakhir kita akan belajar cara pernapasan yang bagus. Kita selalu bernapas, itu tadi hadirat Tuhan. Tapi ada cara yang luar biasa membuat oksigen itu lebih maksimal dalam kehidupan kita. Sehingga lebih hidup sel-sel kita, lebih sehat tubuh kita, lebih baik lagi saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa. Setiap hari manusia perlu sekitar 2.500 galon udara katanya. Butuh banyak udara. Di udara itu ada oksigennya. Supaya oksigennya bisa cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, cara pernapasan yang baik bagi manusia adalah bernapas. Ya, membiasakan diri dengan menggunakan pernapasan diafragma. Nah tadi saya masuk tanya Bu Sis lagi, Bu Dokter. Ini karena yang lebih tahu. Gimana toh Bu? Bernapas dengan ya diafragma. Saya sudah ada tapi tanya supaya lebih jelas. Ya bacanya enggak keliru. Itu bernapas
di tengah-tengah gitu saudara. Antara dada dan perut. Biasanya kita itu bernafas di dada. Itu pendek nafas kita. Coba saudara praktek ya. Dengan dada saudara. Biasanya kan tanpa sadar itu hanya dada. Betul nggak saudara? Nafas kita pendek. Udara yang masuk di dada saja sedikit. Maka oksigennya sedikit. Sekarang harus belajar berlatih. Ya, pernafasan diafragma. Itu di sini. Antara dada dan perut. Saudara coba tarik. Nanti perut saudara sampai melempung. Ada udara masuk perut. Dan juga ada udara masuk rongga dada. Dada saudara naik, perut saudara naik. Saudara tarik seperti itu. Dicoba saja. Saudara waktu ya bernapas diafragma. Saya coba juga saudara. Nah, saya rasa perut saya penuh, dada saya penuh. Saudara rasakan. Itu narik udara lebih banyak. Itu akan dapat oksigen lebih banyak. Itu akan membuat sel kita lebih sehat. Itu akan membuat sel kita lebih hidup. Itu akan membuat tubuh kita lebih sehat. Karena banyak oksigen, gak usah bayar, mahal. Tuhan sudah memberikan gratis. Betul? Betul? Kenapa? Ya jalan, tapi pernapasan seperti itu. Lah itu luar biasa. Saudara dicoba ya, nanti mulai harus latihan. Jadi saudara sadar gak sadar, masukkan udara, masukkan oksigen lebih banyak. Dengan pernapasan diafragma manusia bisa mendapat oksigen dalam jumlah yang jauh lebih besar. Lah bagi manusia rohani cara pernapasan yang baik adalah saudara punya ya kausan, lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Punya kausan, punya kerinduan, punya rasa lapar, ingin masuk hadirat Tuhan. Punya rasa haus, ingin hadirat Tuhan. Terus punya lapar dan haus, punya lapar dan haus. Jadi kembangkan saudara rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan senantiasa. Semakin hari saudara akan semakin masuk hadirat Tuhan lebih sering. Semakin hari saudara akan dapatkan pengurapan lebih banyak. Semakin hari Tuhan akan berkarya lebih dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Betul saudara? Jadi saudara ya harus berusaha memiliki tadi lapar dan haus. Punya keinginan, punya kerinduan, punya perjuangan. Terus berusaha saudara. Oh lebih sering masuk hadirat Tuhan. Terus berusaha lebih sering masuk hadirat Tuhan. Terus berusaha lebih sering berada dalam hadirat Tuhan. Punya kerinduan. Orang yang punya kerinduan akan melakukan lebih banyak daripada kita tidak punya kerinduan. Betul? Lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Bahkan saudara, ya, selain kita punya lapar dan haus, saudara, ya, belajarlah mengembangkan kesadaran akan hadirat Allah setiap saat. Kesadaran, menyadari Allah itu di mana, saudara? Allah itu di mana, saudara? Allah itu di mana, saudara? Maha hadir di dalam kita, di luar kita, di rumah kita, di luar pulau, di luar negeri. Bersamaan dia maha hadir. Allah itu ada di mana-mana. Jadi sebetulnya sudah ada hadirat Tuhan. Disadari saja ada hadirat Tuhan. Menyadari hadirat Tuhan. Dengan roh kita. Disadari. Ya saudara, mengembangkan kesadaran akan hadirat Allah. Setiap saat ada hadirat Allah. Lalu saudara berdoa setiap saat masuk dalam hadirat Tuhan. Disadari masuk hadirat Tuhan dengan apa? Roh kita. Secara roh menyadari. Lalu kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Saat saudara sedang duduk sekarang. Saudara nyadari hadirat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saat saudara pulang naik kendaraan. Saudara berusaha menyadari hadirat Tuhan. Lalu saudara terus ada dalam hadirat Tuhan. Roh saudara ada dalam hadirat Tuhan. Saat nanti saudara makan, berusaha menyadari ada hadirat Tuhan. Saudara terus ada dalam hadirat Tuhan, roh saudara. Saat bekerja, saat belajar, saat masak, saat sedang
ada masalah, menghadapi masalah, saat berpikir, saat apapun, menyadari, makin sering kita menyadari, makin sering kita masuk hadirat Tuhan, maka akan ada oksigen rohani yang masuk, maka akan ada pengurapan yang lebih banyak, maka akan ada karya Allah yang lebih banyak, maka akan ada hikmat Allah yang lebih banyak, maka Tuhan berkarya lebih luar biasa, maka manusia Allah lebih nyata dalam kehidupan kita. Latih terus, latih terus, latih terus, dan latih terus. Saya sudah sering berkata, saya sampai pakai ya gelang ini saudara, untuk menyadarkan senantiasa, untuk mengingatkan, ayo ada dalam hadirat Tuhan, ayo sadari hadirat Tuhan, terus menerus, makin sering, saudara betul, saudara praktek ya, belajar. Ini perlu, manusia itu suka lupa. Saya sendiri karena sudah tugas kerja banyak lupa, sudah. Saya kerja dengan fisik saya sendiri, sudah lupa bekerja dalam hadirat Tuhan. Sudah lupa kadang-kadang menyelesaikan masalah dengan hadirat. Tapi kalau kita bisa ingat terus, kita hadapi masalah bersama Tuhan. Kita belajar bersama Tuhan. Kita lakukan apa? Bersama Tuhan. Lebih hikmat, lebih produktif, lebih kuat, lebih menang, lebih karya Allah nyata dalam kehidupan kita. Betul? Betul saudara? Itu nyumber. Kemarin saya ajarkan di KKR 10 hari. Kemarin saudara sudah dilawat 10 hari. Dapat pengurapan banyak. Saudara harus membangun kehidupan hidup dalam hadirat Tuhan. Sampai saudara itu punya sumber terus menerus mengalir. Bedanya apa? Bak air dan sumur. Siapa di sini rumah punya bak air? Angkat tangan. Ada yang enggak punya? Siapa yang tahu lah bak air? Coba angkat tangan. Yang tahu bak air. Tahu ya saudara. Siapa yang punya sumur? Sekarang yang tahu lah sumur itu angkat tangan. Nah, apa bedanya bak air dengan sumur? Bak air itu diisi penuh. Saudara dengar ya. Bak air itu diisi penuh. Lalu kalau saudara pakai makin kurang, lama-lama habis. Betul? Sumur itu beda. Sumur itu kalau saudara ambil airnya, ya sumur itu gini, bedanya di mana? Sumur itu ada mata airnya, sumbernya yang terus bisa mengisi. Betul saudara? Setiap diambil, sudah tambah lagi. Setiap diambil, akan tambah lagi. Setiap diambil, akan tambah lagi. Setiap diambil, akan tambah lagi. Tidak henti-hentinya ada pengurapan. Tidak henti-hentinya ada karya Allah. Tidak henti-hentinya ada kuasa Allah. Tidak henti-hentinya ada penyertaan Allah. Tidak henti-hentinya ada terus. Beda bak dan itu. Kalau saudara hanya ikut baptisan Roh Kudus 10 hari, penuh itu seperti bak. Saudara harus temukan sumbernya dari Yesus. Setiap hari ada nempel dengan sumbernya. Setiap hari ada pengurapan baru. Setiap hari ada hikmat baru. Setiap hari karena ada dalam hadirat Tuhan ada penyertaan baru. Setiap hari ada kekuatan baru. Gak akan habis-habisnya karya Allah. Gak akan habis-habisnya hikmat Allah. Gak akan habis-habisnya Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara. Itulah manusia. Saudara tahu gak? Allah. Banyak orang lawatan hebat. 1 bulan sudah loyo. Gak ada apa-apanya lagi. Kenapa? Bak. Nah, saya mau tanya. Saudara ini bak atau sumur? Loh, jangan hanya ngomongnya loh. Maksudnya uji diri saudara. Selama ini hanya bak atau sumur. Minta didoakan orang baik itu bak, baru bak saudara. Baru diisi. Tapi harus temukan mata airnya. Kalau saudara nggak temukan mata airnya, terus minta didoakan saja. Diisi. So hebat. Tapi setelah itu habis. Didoakan lagi. Wah penuh lagi. Tapi habis. Tapi sekali saudara temukan mata airnya. Air kehidupan. Yang nyumber. Terus menerus. Saudara nggak akan habis-habisnya. Kasih setia Tuhan. Nggak akan habis-habisnya. Karya Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Bagus. Saya baru berapa hari yang lalu baca. Di kompas.com saudara. Tapi saya lupa saya copy. Di India sampai jadi berita dunia.
Ada satu keluarga, India itu pakai kasta. Jadi ada kasta yang di atas, makin bawah, makin bawah, makin bawah, banyak sekali saudara. Ada kasta-kasta. Lah dia itu termasuk kasta yang paling bawah. Tinggalnya di tanah yang gersang. Hidupnya kekurangan, hidupnya miskin, hidupnya tidak berdaya. Air saja enggak punya. Jadi kalau dia butuh air harus ke kampung sebelah atau desa sebelah. Cari air, minta air. Jadi dari sumurnya sebelah yang tanahnya lebih baik ada sumurnya. Tapi belakangan selalu diejek, selalu dihina. Karena kasta yang paling rendah. Karena terus minta-minta saja. Enggak pernah punya sendiri. Akhirnya wah hatinya sakit. Karena dihina. Istrinya pergi dihina. Oh diolok. Bahkan airnya di stop. Enggak boleh minta air. Minta terus. Nangis. Sedih, hatinya sakit. Lalu suaminya, saudara tahu enggak? Pergi ke kota, beli cangkul. Lalu apa yang dia lakukan? Gali sendiri. Dia doa dulu, saya ingat. Doa, kira-kira di mana ya Tuhan ada airnya. Setelah dia merasa punya feeling, gali. Semua enggak percaya. Ini tanah gersang, tandus, kita enggak punya tanah yang baik. Sampai keluarganya enggak percaya, istrinya enggak percaya, enggak ada yang bantu dia, enggak ada yang mau bantu dia. Sia-sia, gali terus ngapa? Tapi dia gali, dia sudah ambil keputusan, enggak dapat air mati kita. Dia gali. Setelah sekian lama, akhirnya sungguh-sungguh dia menemukan mata air. Semua kaget, ada mata air. Keluarganya juga kaget, istrinya juga kaget. Yang dulu gak mau bantu, oh nganggap ini sia-sia. Sekarang kaget, bantu semua. Diperdalam lagi, diperbesar lagi. Supaya airnya lebih banyak lagi. Dan airnya bisa selesai. Akhirnya semua keluarganya punya air. Bahkan untuk hidupnya, bahkan untuk sawahnya. Tetangganya juga airnya bisa diberkati. Oh ambil air di situ, jadi berkat bagi orang lain. Dan dia jadi berkat bagi desanya. Hidupnya lepas dari kekurangan. Hidupnya lepas dari penderitaan. Karena apa? Temukan mata air untuk sumur. Banyak, waktu saya baca itu saya nangis. Banyak orang Kristen seperti ini. Gersang, hidupnya penuh kekurangan. Enggak berdaya, enggak bisa apa-apa. Karena apa? Kamu harus hanya minta. Kampung sebelah, di rumah punya baknya diisi. Habis. Enggak punya lagi, minta lagi. Air sebelah diisi, habis. Minta lagi. Hari ini saja, saudara temukan mata air. Jadi sumur, jangan hanya bak. Kalau saudara bisa tangkap, saudara lihat kemuliaan, saudara lihat kuasa Tuhan, saudara lihat anugerah Tuhan dinyatakan luar biasa. Semua bagi berdiri. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara.